Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang Bu Imro, alhamdulillah baik. Iya, nampak dari wajah Ibu ya, luar biasa Ibu ini sehat ya. Nah, iya baik Ibu. Di sini kita akan melaksanakan supervisi ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira bagian mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan nanti yang dapat saya amati Bu? Ya, bagian ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat percakapan coaching. Nanti. Iya, baik. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Berarti lebih ke mendengarkan aktif Bu ya. Iya. Iya. Baik Bu, selanjutnya kira-kira nih dalam bagian mana nih yang perlu saya amati nanti ketika Ibu performa gitu ya pada saat observasi kelas. Ya, waktu observasi kelas nanti saya mohon untuk diamati bagaimana saya bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coaching. Menyimak Bu ya. Menyimak seperti apa yang mungkin lebih detailnya Bu yang Ibu maksud? Iya, nanti ketika saya observasi kelas itu pastikan coach itu akan melakukan atau orang yang saya observasi itu kan akan melakukan aktivitas. Nah, kemampuan saya dalam memperhatikan kemudian mengungkapkan kembali apa yang saya perhatikan tadi. Iya baik Ibu. Kemudian selanjutnya Bu nih penilaian Bu ya. Penilaian sendiri. Nah, menurut Ibu nih, misalkan kalau sebelum nanti performa, penilaian Ibu kalau diskalakan, misalkan 1 sampai 4 ya, karena kalau penilaian di supervisi itu kan rentannya 1 sampai 4 Bu ya. Nah, kira-kira berada di posisi mana Bu? Performa saya berada di posisi 3. Posisi 3 Bu ya. Nah, mengapa demikian Bu Ibu menilai Ibu itu di posisi 3 gitu? Ya, karena masih ada yang kurang. Kalau sempurna, saya yakin posisinya 4. Iya, kalau yang saya tangkap menarik sekali itu maksudnya yang kurang. Nah, yang kurang tuh dalam hal seperti apa, Bu? Iya, dalam hal saya melakukan pengamatan, kemudian dalam saya memberikan tanggapan atau umpan balik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari orang yang sedang saya lakukan observasi. Demikian. Ya, baik. Tadi dari yang saya tangkap juga itu, Bu ya, mungkin upaya sebelum Ibu melakukan itu ya, observasi kelas, apa yang sudah Ibu rencanakan gitu untuk hal tersebut, Ibu? Ya, saya membuat catatan-catatan kecil, jangan sampai nanti ada tahapan-tahapan yang terlewatkan oleh saya, walaupun saya juga harus menyesuaikan apa yang bakal terjadi di lapangan nanti. Iya, baik. Membuat catatan-catatan kecil, Bu ya. Nah, Ya. selain itu, Bu, apa saja lagi poin yang mungkin dapat Ibu upayakan untuk perubahan itu, Bu? Yang saya upayakan untuk melakukan perubahan itu, saya berusaha untuk benar-benar fokus dalam kegiatan observasi, fokus, tenang, dan tidak panik tentunya. Kalau panik sudah nanti semuanya pasti akan lost begitu saja dari apa yang sudah saya rencanakan. Ya baik, fokus Bu ya. Nah, fokus yang Ibu maksud itu nanti dalam hal di dalam kelas mungkin Bu ya. Fokusnya apakah itu suasana kelasnya harus nyaman atau bagaimana Bu? Atau fokus yang seperti apa yang Ibu maksud itu? Ya, fokus yang saya maksud di sini suasana kelasnya yang kami diupayakan supaya nyaman, kemudian fokus dalam pemikiran dan pengamatan mata saya.
Tetap Iya. telinga tentunya ya, kita mendengar juga ya. Ya baik, selain fokus nih Bu, kira-kira apa lagi nih perlu saya amati yang perlu saya bantu dalam mengembangkan kompetensi Ibu? Perilaku saya dalam melakukan observasi untuk agar bisa terus kontrol dan menghargai apapun yang terjadi saat observasi nanti. Jangan sampai terpancing emosi atau saya memaksakan kehendak saya harus begini. Iya, baik sekali. Baik Ibu, demikian mungkin untuk sesi observasi kita nanti Bu. Semoga tetap semangat gitu Bu ya dalam melaksanakan observasi di dalam kelas nanti. Semoga nanti juga apa yang Ibu targetkan ada peningkatan juga ya Bu ya dari yang mungkin sebelum Ibu mengatakan tadi di awal itu 3 ya. Nah, harapannya semoga nanti ada peningkatan di angka 4 gitu Bu ya. Baik Ibu, demikian untuk sesi pra kita kali ini. Apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya, saya mohon maaf. Semoga Ibu sukses nanti dalam pelaksanaannya. Demikian Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin Ibu. Langsung dengan Pak Sukartono ya. Iya, melaksanakan proses coachingnya Bu ya. Ya, baik. Selamat siang Pak Sukartono, apa kabarnya? Selamat siang Bu. Ya, kabarnya bagus Bu, baik. Kalau kondisi badan oke, cuma cuaca ini lagi hujan, jadi dingin Bu. Iya. Aduh, ini udah pertemuan kita yang kedua kalinya ya Pak Sukartono ya. Iya, betul sekali Bu. Ada cerita apa nih Pak Sukartono? Oke, jadi saya ini bingung nih Bu. Dilema juga ada, bingung ada. Nah, jadi mudah-mudahan ketemu Ibu ini saya tidak bingung lagi. Jadi saya ini dilema lah Bu, bingung lah tentang sekolah ini Bu, sekolah saya ini. Ya. Pak Sukartono, apa yang menyebabkan Bapak tidak menyelesaikan ceritanya karena sepertinya ada sesuatu ini yang dipendam. Iya, jadi sekolah saya ini kan sebentar lagi ini kan mau PPDB, mau menerima siswa baru serta didik baru. Nah, ini saya sendiri itu biasanya akan dilibatkan, biasanya jadi ketua. Nah, ini bingung nih. Pas sekolah kemarin sudah mulai instruksikan ke saya, kamu siap-siap ya jadi ketua. Ini jadi bingung, PPDB ini apakah nanti akan berjalan lancar, apakah bisa berjalan dengan baik. Nah, itu nantinya apakah akan mulus-mulus saja, terus saya khawatir. Ya, baik. Harapan Pak Sukartono apa sebenarnya dari kegiatan PPDB tersebut? Bagaimana Bu? Tadi suaranya kurang. Harapannya Pak Sukartono apa dari jadi harapan saya setelah bertemu dengan Ibu ini, ya berbicara dengan Ibu, itu saya akan menemukan solusi nih. Bagaimana supaya PPDB saya dari sekolah kami ini bisa berjalan dengan baik, bisa tidak ada hambatan-hambatan yang terlalu nantinya bisa berimbas pada sekolah kami. Semoga itu ada solusinya untuk hal-hal yang menyangkut PPDB ini. Itu sangat saya harapkan sekali. Ya, baik. Untuk mewujudkan harapan tersebut, apa ini strategi dari Bapak? PPDB Bu ya.
itu biasanya kami langkah awal tuh biasa kami bikin panitia dulu ya, bikin panitia, rapat dengan rekan sejawat, dengan panitianya juga, dengan keluarga besar guru-guru dan TU SMP Negeri 2 Sungai Liat. Nah, ini setelah rapat tentunya nanti baru bisa dirumuskan mau bagaimana dan PPDB kita ini nantinya, Bu. Itu biasa yang kami lakukan dulu-dulunya seperti itu. Baik. Kalau menurut Pak Sukartono tantangannya apa nih? Apa tantangannya? Tantangan PPDB ya, Bu ya, atau tantangan apanya? Tantangan untuk mewujudkan harapan Pak Sukartono tadi. Oh iya ya. Oh ya, mungkin panitianya, Bu ya. Panitia ini kadang-kadang ada yang tidak bisa bekerja sama dengan baik. Ada juga yang kadang-kadang yang kita arahkan tidak berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi masukan-masukan dari luar nih, Bu. Nah, maksudnya kadang-kadang maklum lah kalau PPDB ini kadang-kadang Jangan di sini. Minta apa? Jangan di sini. kadang-kadang PPDB ini dia yang tidak masuk diterima ya, tidak diterima di sekolah kami, mau benar-benar nerima atau masuk di sekolah kami. Jadi seperti itu biasanya yang terjadi. Ini yang membuat kekhawatiran saya nanti, tantangan saya yang harus dihadapi juga. Gitu. Suaranya, Bu. Unmute. Ya, baik, luar biasa sekali Bapak Sukartono. Sebenarnya Bapak Sukartono itu sudah punya perencanaan dan strategi yang sangat luar biasa, punya sebuah harapan, kemudian juga tahu tantangannya. Terus langkah selanjutnya apa? Apa langkah selanjutnya dari Pak Sukartono agar bisa mewujudkan dari strategi atau perencanaan yang sudah dirumuskan tadi, padahal sudah dengan tetap melihat dari tantangan tersebut? Mungkin strategi, Bu ya. Ini Kak, saya paling ini memilih, karena saya ditunjuk panitia ya, ketua ya, jadi saya pasti akan memilih dulu kawan-kawan atau sumber daya manusianya, aset-asetnya yang cocok untuk menjadi panitia. Ya, yang mungkin ada yang strategis, tempat-tempat strategis, panitia atau seksi yang strategis itu ditempatkan di bagiannya yang strategis, yang bisa mendukung secara langsung. Nah, kemudian tentunya kita juga, saya rasa saya juga harus memilih juga sih kawan-kawan yang kurang produktif, ya mungkin di antara mereka itu ada aset-aset atau sumber daya yang bisa menjadi kelebihan yang bisa dimanfaatkan di dalam penerimaan PPDB ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah yang lainnya, kemudian dinas tentunya, Bu ya, dinas Dindikpora di Bangka ini, ya, sehingga koordinasinya nyambung antara dinas dengan sekolah supaya benturan-benturan penerimaan siswa yang ditolak atau tidak masuk zona atau bagaimana itu atau sudah melebihi kuota itu bisa terakomodir nantinya dengan adanya ibaratnya dengan adanya kerjasama dengan dinas untuk bisa ya membackingi kami lah, Bu ya, bila terjadi banyak protes-protes dan sebagainya. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan. Ya, baik Pak Sukartono, kalau misalkan dikasih angka itu dari yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira Bapak keyakinannya bisa di angka berapa? Misalkan dari angka 0 sampai angka 10.
Dari 0 sampai 10 ya, Bu ya. Iya. Oke. Jadi semoga ini bisa inilah 6 lah, Bu. 6 bisa, saya yakin bisa terjadi lah, tersampaikan lah begitu. Ya, baik. Mungkin apa langkah dari Pak Sukartono, misalkan angkanya nggak cuma di 6 saja, bisa dinaikkan lagi gitu. Ada nggak keyakinan untuk mengarah ke situ? Apa yang harus dilakukan? Ada sih, Bu ya. Mungkin seiring berjalannya waktu itu bisa meningkat, Ibu ya. Karena bisa, kalau misalnya kerjasama tersebut berjalan dengan baik, ya koordinasi panitianya itu bisa berjalan dengan baik dengan kawan-kawan, dengan panitia, dengan dinas, itu pasti akan meningkat tuh keyakinan saya sukses PPDB ini. Mungkin yang lainnya bisa saya ini mungkin dengan kerjasama dengan sekitar ya, lingkungan sekitar juga, misalnya mengadakan sosialisasi ya, sosialisasi ke masyarakat luas bahwa PPDBK SMP 2 ini begini tahun ini. Ya, sehingga miskonsepsi PPDB ini bisa terlepas, yang bisa tidak ada, sehingga masyarakat sudah paham, masyarakat sudah pintar, sehingga protes-protesnya itu tidak terjadi. Saya yakin itu kalau itu berjalan dengan baik bisa 7, 8, 9 gitu. Ya, baik. Kapan Pak Sukartono akan melakukan hal tersebut? Saya rasa ini untuk di awal-awal ya, Bu. Itu kan PPDB itu sekitar bulan Juni ya, Bu ya. Juni, Juli. Tapi dari sekarang mungkin bulan Mei ini kami sudah membentuk panitia ya, dan mulai mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan semoga saja ini bisa berjalan dengan baik ya. Itu. Ya, baik. Pak Sukartono dipersilakan untuk diulang kembali apa ini langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, jadi langkah selanjutnya ya pasti kalau sudah mendapatkan koordinasi dari dinas, itu kami akan membuat pos ya, pos PPDB. Kalau sudah disetujui, maka kami segera mulai bergerak. Setiap seksi saya mulai mengadakan rapat-rapat bersama kepala sekolah dan yang lainnya. Kemudian tak kalah pentingnya ini kayaknya sepertinya support materi, Bu ya, support dana ya. Support dana. Kalau dari sekolah ada anggarannya, ada pos dananya yang memadai, tentu proses ini bisa berjalan dengan baik, saya rasa. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Luar biasa Pak Sukartono. Terus diteguhkan tekadnya untuk mewujudkan langkahnya. Baik Pak Sukartono, apakah ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak Sukartono? Saya rasa cukup, Bu ya. Jadi ternyata saya sudah menemukan sendiri ya jawabannya dengan coaching dengan Ibu ini. Yang tadinya saya menjadi khawatir di dalam PPDB, nah, mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang tadi saya katakan sendiri itu bisa berjalan dengan baik. Semoga ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih lah untuk Ibu sudah membantu saya ya menemukan solusi sendiri ya. Jadi sekarang perasaannya udah lega atau bagaimana Pak Sukartono? Oh ya, perasaan saya sudah lega, Bu,
Bingungnya sudah hilang nih, ya. Setelah ini mau ngopi-ngopi lagi. Ya, baik. Nanti kalau misalkan ada perlu lagi, bisa kita, Pak Sukartono menghubungi saya lewat WA, boleh, tidak masalah. Nanti saya akan upayakan untuk menyediakan waktu, supaya apa yang menjadi kendala Pak Sukartono bisa segera teratasi. Ya, baik Pak Sukartono, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, selamat siang. Iya baik, luar biasa sekali ya proses coaching yang telah Ibu Anik lakukan gitu ya. Baik di sini izin Bu ya, saya melaksanakan proses pasca lagi ya, pasca supervisi ataupun coachingnya. Apakah Ibu berkenan gitu? Izin Bu suaranya. Ya, baik Ibu, berkenan, saya berkenan sekali. Ya, alhamdulillah kalau berkenan kita lanjut Bu ya. Nah, baik. Ya yang pertama nih Bu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu nih setelah mungkin tadi sebelum pra supervisi ataupun itu coaching, nah sama setelahnya ini, setelah pelaksanaannya? Ya, setelah pelaksanaan coaching ini, jadi saya bisa lebih memberikan dorongan atau lebih menggali potensi dari si coach supaya si coach bisa lebih mengembangkan dirinya dan bisa menyelesaikan dari kegelisahan atau permasalahan yang dimilikinya berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki coach. Dikarenakan sebenarnya si coach atau guru tersebut itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Cuman guru tersebut saja yang mengalami kekhawatiran, kurang adanya penyemangat, kurang adanya pembuka pemikirannya, pembuka jalannya. Jadi dengan adanya seperti ini, alhamdulillah kita berusaha untuk mengembangkan seseorang. Ya luar biasa sekali, berarti semangat ya Ibu ya dalam mengembangkannya tadi. Baik Bu, selanjutnya Ibu nih kira-kira Bu nih bagaimana nilai dari performa yang Ibu laksanakan tadi? Mungkin kalau nggak salah dulu di Paspra itu Ibu mengatakan dinilai 3 ya. Nah, bagaimana untuk setelah melaksanakan ini? Ya, setelah melaksanakan ini saya yakin bisa bernilai 4. Wow, luar biasa sekali Bu ya. Berarti ada peningkatan Bu ya. Ya, karena di hari ini di kegiatan ini bisa lebih terbuka pikirannya, bisa mengalir dan lebih fokus dalam menyimak apa yang disampaikan oleh guru yang saat saya melakukan observasi tadi. Iya, baik. Mengapa Ibu menilai demikian, Bu? Nah, kan sebelumnya 3 nih, nah tiba-tiba itu kan kalau 4 itu sudah mendekati ibaratnya sempurna, itu sudah sempurna, meskipun kesempurnaan ibaratnya bukan milik kita ya. Nah, namun itu kan di angka 4 karena 1 sampai 4 ya rentan penilaiannya. Nah, bagaimana pendapat Ibu nih? Ya, karena tadi saya memperhatikan dari guru yang saya observasi, di akhir dari pembicaraan kita, guru tersebut mengatakan bahwa sudah lega dan berarti kita sudah mengantarkan guru tersebut untuk mencapai harapannya. Iya, baik Ibu. Kalau melihat dari misalkan tolak ukur keberhasilan yang Ibu itu apa namanya ibaratnya yang Ibu harapkan tuh apakah emang sudah sesuai gitu tolak ukur keberhasilan yang Ibu harapkan tuh berapa kira-kira? Apakah berhasil atau tidak maksudnya begitu Bu? Ya, tolak ukur keberhasilannya 4. Jadi berhasil atau tidaknya kalau kita bisa di angka 4, menurut saya sudah berhasil. Selain itu, tolak ukur atau indikatornya ketika kita diobservasi itu bisa membuat seseorang yang awalnya negatif, pemikirannya bisa menjadi positif. Jadi ada perubahan yang 180 derajat itu. Menurut saya sudah berhasil. Iya, luar biasa keren Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Baik Ibu.
kalau boleh nih Bu, izin Bu ya, boleh nggak nanti saya menyampaikan gitu hasil dari pengamatan saya nih selama Ibu melakukan proses coaching tadi Bu. Ya, baik. Ya, kalau diizinkan saya langsung ya Bu ya. Boleh, dipersilakan. Ya, Ya baik. saya tuh lebih suka dikasih umpan balik, dikasih tanggapan daripada kita cuma dibiarkan. Saya lebih suka itu. Ya, Silakan, luar Ibu. biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Ibu. Jadi yang saya lihat Bu ya dari pengamatan saya, sebetulnya Ibu tuh sudah melaksanakan juga sesuai dengan alur tirtanya ya Bu ya. Pada saat proses coaching tadi dari awalnya Ibu mengatakan ada tujuan, harapan, langkah-langkah dan lain sebagainya. Nah, di situ Ibu sudah berupaya untuk mengalir gitu alur tirtanya sehingga proses coachingnya Ibu lakukan pun berjalan dengan baik gitu sampai akhirnya selesai. Selain itu tadi Ibu minta dia pada saat kita pra itu juga minta diamati terkait dengan fokus gitu ya. Fokus sama bagaimana bahasa tubuh Ibu ataupun perilaku ya pada saat proses coachingnya. Nah, di situ Ibu juga sudah mulai menunjukkan gitu kan, fokus untuk menemukan juga kata-kata kunci dan membuat pertanyaan terbuka ya. Nah, di situ Ibu sudah menunjukkan luar biasa sekali ketika si coachnya lah yang sedang bercerita. Nah, di situ meskipun panjang lebar, nah Ibu tuh bisa mengambil kata kunci yang pengen Ibu gali gitu, informasi yang pengen Ibu gali terkait dengan yang memang permasalahan yang dihadapi coachnya. Nah, di situ. Kemudian untuk proses suasananya juga mungkin itu lebih tenang gitu ya, melihat dari itunya bawaan Ibu juga lebih tenang gitu ya, sehingga si coach pun merasa tenang gitu. Karena tadi saya lihat juga sedikit ada gangguan gitu Bu ya, mungkin ada anak kecil lewat tadi saya lihat Bu ya. Nah, itu bawaan Ibu tuh tenang gitu. Nah, sehingga dengan ketenangan Ibu itu juga membawa aura ke si coachnya merasa tenang juga, jadi tidak gugup ataupun tidak grogi ya istilahnya begitu. Jadi Ibu cukup baik dalam melaksanakan proses coaching ini. Kemudian kalau saya boleh minta izin juga ini Bu ya. Itu tadi sudah terkait dengan yang saya amati, mungkin boleh nggak Bu nih saya juga memberikan umpan balik ataupun saran gitu ya kepada Ibu. Boleh, dipersilakan, Ibu. Iya. Tadi itu yang segi itunya yang sudah Ibu sudah fokus dan lain sebagainya tadi. Kemudian mungkin dari segi itunya saya sedikit memberikan umpan balik bahwasanya untuk alur tirta tadi mungkin juga Ibu namanya kita juga proses belajar ya Bu, latihan, jadi nggak apa-apa menurut saya Bu. Tanpa latihan justru itu membuat kita semakin tidak tahu ya di mana kekurangan kita, di mana yang perlu kita kembangkan gitu. Nah, tapi dengan sering kita latihan itu justru membuat kita semakin berkembang gitu. Nah, di situ tadi mungkin di rencananya, mungkin Ibu lupa atau bagaimana itu untuk menanyakan rencana kapan mau dilaksanakan gitu. Yang proses PPDB ya kalau nggak salah tadi, yang permasalahan yang dialami coach Ibu tadi. Nah, di situ harusnya mungkin ditanyakan, nah, kapan rencana konsistennya yang akan dilaksanakan gitu. Karena kebetulan juga ini kan sudah masuk semester genap ya. Nah, mungkin tidak lama lagi di semester ganjil itu sudah mulai PPDB untuk mempersiapkannya. Mungkin itu yang pertama Bu ya. Kemudian mungkin dari bahasa tubuhnya secara keseluruhan sudah memenuhi, ibaratnya sudah fokus. Namun tadi saya lihat untuk eye contact ya, eye contact itu kontak matanya Bu. Nah, mungkin apakah Ibu ada kegiatan lain atau bagaimana? Nah, mungkin kita ketika kita menjadi seorang coach gitu ya. Nah, usahakan kita kan mata kita juga ibaratnya fokus kepada si coachingnya ya, sehingga dengan kita fokus melihat coach berbicara juga. Nah, di situ
si coach itu merasa kita tuh juga ibaratnya hadir penuh ketika mau mendengarkan yang dia ceritakan gitu Bu. Mungkin itu saja Bu kalau menurut saya. Nah, kira-kira bagaimana mungkin tanggapan dari Ibu nih yang saya sudah paparkan, mungkin dari sebetulnya yang segi positif yang itunya sudah meningkat gitu ya. Nah, mungkin yang dari yang umpan balik yang itunya mungkin bagaimana? Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Silakan Ibu. Ya, baik. Menurut saya bagus sekali umpan balik yang disampaikan oleh Ibu Imro, dikarenakan kalau saya hanya berkaca berdasarkan pandangan saya, pasti saya akan lebih mementingkan ego saya. Saya merasa udah benar seperti itu. Dengan adanya umpan balik, masukan dari Ibu Imro, wah itu luar biasa, bisa jadi bahan saya untuk selanjutnya. Terima kasih Ibu Imro atas masukannya. Ya baik Ibu, luar biasa sekali ya proses coachingnya. Di situ juga saya banyak belajar gitu ya dari Ibu, dari Pak Sukartono juga dari sebagai coachingnya gitu ya. Nah selanjutnya, mungkin selanjutnya bagaimana nih Bu tindak lanjut Ibu nih ke depannya yang pengen Ibu rencanakan gitu untuk ke depannya Bu? Yang saya rencanakan ke depannya saya akan terus melakukan perbaikan supaya dalam melakukan observasi kelas, khususnya dalam melakukan percakapan coaching agar bisa lebih baik lagi. Iya baik Ibu, luar biasa sekali ya yang sudah direncanakan sudah cukup baik. Semoga nanti dapat terrealisasikan ya yang sudah Ibu rencanakan untuk kedepannya. Kemudian nih kapan di mana nih Bu kira-kira nih yang dalam jangka waktu misalnya 1 minggu ke depan nih kapan Ibu mau mulai menerapkan gitu yang sudah Ibu rencanakan tadi? Saya akan melaksanakan itu nanti di saat sudah masuk pembelajaran setelah Lebaran, Ibu. Terakhir Ibu, di sini ada form penilaian atau formulir penilaian ya. Nah, mungkin Ibu bisa mengisi form ini Bu ya, karena ini juga salah satu dari proses supervisi kita pada kali ini. Ya, siap Ibu. Iya, baik. Terakhir Ibu, apa nih kira-kira yang dapat Ibu tangkap pelajaran kita pada proses supervisi kali ini Bu? Ya, pelajaran yang saya tangkap pada proses supervisi kali ini yaitu saya ketika melakukan observasi itu harus lebih fokus, kontak mata juga harus fokus, walaupun banyak pekerjaan kita tinggalkan dulu, kita fokus pada observasi supaya hasilnya bisa maksimal. Demikian. Ya baik, luar biasa sekali Ibu Ani. Semoga Ibu Ani selalu tetap sehat, semangat ya dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Tetap semangat Ibu, semoga selalu menebarkan kebaikan juga di lingkungan sekolahnya. Baik Ibu, kita sudah di penghujung gitu ya kegiatan pasca supervisi kita. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang pas ataupun berkenan gitu ya. Baik itu dari tutur bahasa ataupun tingkah laku saya mohon maaf. Tetap semangat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.